Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakkan haleluya. Haleluya. Tuhanku nyata. Kuasanya nyata. Kasihnya nyata. Janjinya nyata. Firman-Nya nyata. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Terima kasih ya pelayan PW yang luar biasa membawa kita sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Siapa yang bisa merasakan hadirat Tuhan luar biasa? Tepuk tangan yang sangat meriah. Diberkati saudara yang datang onset luar biasa. Saudara diberkati yang online. Ikutinya dengan sungguh-sungguh. Jangan disambi-sambi saudara. Sehingga saudara bisa tangkap kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Semua beri tepuk tangan sekali lagi. Ya saudara, ada beberapa yang ingin saya ingatkan dulu. Jangan lupa kita masuk hari-hari yang luar biasa. Ya besok Kamis ada kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan ya tepuk tangan yang meriah. Kita akan rayakan Tuhan kita. Ya Tuhan yang luar biasa. Dia rela serahkan hidupnya, dirinya, nanggung ya hukuman, gantikan kita sampai mati. Tapi dia bangkit. Setelah bangkit dia masih memulihkan, cari murid-muridnya. Setelah itu dia naik ke surga. Sebab dia hidup, maka ada hari esok bagi setiap kita. Ya ada berapa kebaktian saya rencana memberikan firman yang beda saudara. Sehingga bisa dilengkapi saudara. Terus kisah itu bisa jadi berkat. Saudara bisa datang 1 kali, saudara bisa datang 2 kali, 3 kali. Sehingga saudara bisa dapatkan seri yang memberkati. Lalu jangan lupa mulai Kamis 19, ya tanggal 19 sampai 28 Mei. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Kalau ini luar biasa, KKR 10 hari pengurapan, pencurahan Roh Kudus. Saya percaya akan menjadi breakthrough yang luar biasa sekali. Setiap tahun saudara, selama 10 hari itu menjadi 10 hari yang hebat, 10 hari yang dahsyat, 10 hari pemulihan, 10 hari bangkit saudara, breakthrough luar biasa sekali. Ya saya dorong saudara usahakan bisa ikuti semuanya. Sehingga saudara mengalami terobosan yang luar biasa sekali saudara. Iya, lalu juga ada berita lagi saudara, STT kita sedang mulai kemas luar biasa sekali saudara. Ya saudara, ini angkatan sampai Mei Juni sudah selesai. Kita akan masuk angkatan yang baru. Kita mulai saudara, sungguh-sungguh STT kita dibangkitkan, dibangun luar biasa. Nanti semua hamba-hamba Tuhan kita akan ikut terjun saudara. Ya Pak Jo, saya, ini Tri, ya ini Pak Arso, Bu Nita, Pak Sobel Dodi, Bu Guntur, ya Yosi, Dorman dan lain-lain lagi saudara. Ya semua yang sungguh-sungguh nyata dalam pelayanannya, ada buah pelayanannya, akan juga ikut mengajarnya. Dan kali ini beda sekali, bukan hanya belajar pengetahuan saudara. Biasanya orang kelirunya mengejar pengetahuannya, ijazahnya saja. Tapi ini plus-plus saudara, lebih daripada yang lain. Karena itu sesuatu yang luar biasa. Saudara perhatikan ini, moto yang penting sekali perlu ditangkap. Karena ini beda sekali dengan STT yang sudah saudara. Motonya adalah sementara belajar sekaligus praktek. Kita bersyukur STT kita ada di gereja lokal saudara. Jadi kesempatan praktek itu luar biasa. Bukan hanya belajar di kelas terus pengetahuan. Tapi sementara belajar pengetahuan praktek. Biasanya kalau kita belajar pengetahuan selesai, harus mulai belajar praktek dulu. Ilmunya dipraktekkan, belajar bisa melakukan. Ini sementara. Jadi kalau sudah lulus pasti sudah bisa melayani.
menjadi pengkhotbah yang berhasil, pengajar yang berhasil, sudah ya menjadi pendoa-pendoa yang berhasil. Bukan setelah lulus baru belajar praktek, saudara. Bukan setelah lulus lalu merintis dari bawah lagi, saudara. Tapi setelah lulus sungguh-sungguh sudah bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Sekolah kita ini sekarang sungguh-sungguh kita jadikan sekolah seperti apa Pak Budi sering ngomong itu, Armil, Akmil. Jadi seperti pemerintah kita punya sekolah Akmil, lulus itu ya jadi tentara. Itu untuk mencetak tentara. Ya negara kita ini juga sama, lulus di situ adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dalam gereja kita. Saya dorong setiap saudara ingin belajar lebih lagi, saudara segera daftarkan karena saya percaya ini saatnya ya pusat kegerakan Roh Kudus akan dibangun. Ini saatnya tuayan besar-besaran diperlengkapi. Ya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, lalu juga jangan lupa mulai besok minggu ada persembahan kolektor atau persembahan biasanya itu onset kantong. Ya, persembahan akan mulai diedarkan kembali. Ini ya COVID sudah dianggap selesai dan banyak yang minta karena tidak semua bisa online, saudara. Ya, saudara bisa persiapkan baik-baik. Yang terakhir pengumumannya adalah ya tanggal 14 Juni saudara ada ulang tahun BAKS. BAKS itu Badan Antar Gereja se-Surakarta yang akan ulang tahun yang ke-63 saudara. Ya luar biasa sekali, ada pemujinya harusnya 3 ya. Jacqueline, saudara sudah kenal semua. Serosa, lalu Daniel, masih ada satu lagi, saudara. Lalu juga ada ini door prize, saudara. Karena lagi ya, dan suku-suku dibuat ya sangat jadi berkat bagi banyak. Ini ada sepeda motor Honda 3, saudara. Door prize utamanya, tapi ada hal yang lain lagi, saudara. Ya, mereka pilih diadakan di gereja kita, maka door prize-nya dipasang di bawah di sana, saudara, supaya bisa jadi berkat bersama. Saya dorong saudara bisa ikuti, saudara. Saya percaya luar biasa karena apa? Temanya unity, kesatuan. Kita rindu, suku-suku ada kesatuan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Bukan terus saling menyerang di media seperti itu, tapi bangun, bangkitkan unity, kesatuan. Beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali, saudara. Ya itu beberapa pengumuman. Sekarang kita mulai masuk firman Tuhan, saudara. Masih seri khotbah kesembuhan batin, saudara. Saya percaya ini sudah jadi berkat banyak sekali. Dulu yang sungguh-sungguh hatinya luka sudah disembuhkan. Dulu yang sungguh-sungguh hidupnya terus, saudara, negatif sudah dirubah jadi positif. Dulu yang terus mengalami hal yang tidak baik terus seolah kutuk saja, saudara. Akhirnya diubahkan luar biasa sekali. Khususnya sesi ini temanya pola pikir sehat. Artinya kita akan belajar pola pikir, cara berpikir yang sehat, saudara. Kalau kita bisa punya pola pikir yang sehat, hidup kita akan luar biasa berubah, akan dipengaruhi, saudara. Maka kehidupan kita akan punya kehidupan yang sehat, tubuhnya sehat, kantongnya sehat, pikirannya sehat, pelayanannya sehat, rumah tangganya sehat, tepuk tangannya yang sangat meriah. Karena pola pikir kita sangat mempengaruhi terhadap kondisi jiwa kita. Kalau saya boleh katakan tubuh kita, roh kita itu sangat memenuhi cara berpikir kita. Kalau berpikir kita salah, saudara, cara berpikirnya salah, maka hidup kita akan banyak berkata salah, banyak melakukan kesalahan, dan akhirnya mengalami banyak kesalahan, dan akhirnya mengalami banyak penderitaan. Hidup kita bisa ketakutan, hidup kita bisa menderita gara-gara berpikir salah, saudara. Nggak ada apa-apa sudah mikirin mati ini nanti, ketularan ini, mati ini negatif terus, saudara. Hidup kita jadi nggak bisa bahagia. Tapi kalau kita bisa berpikir yang benar, yang sebenarnya, maka kita akan punya kehidupan yang penuh sukacita, kebahagiaan yang bersorak-sorai, kehidupan yang sungguh-sungguh bahagia, saudara. Hidup penuh dengan kemenangan, berhasil atau tidak, juga sangat dipengaruhi sekali dengan cara berpikir kita. Cara berpikir salah, semuanya jadi salah dan akhirnya menderita dan gagal.
Kalau kita bisa bangun pikiran kita, punya pola pikir, cara berpikir yang benar, kita akan berkata benar, kita akan berbuat benar, kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup kita bahagia, hidup kita berhasil. Tepuk tangannya yang sangat meriah sekali, saudara. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan sama seperti dunia, cara pikirnya, pola pikirnya jangan sama seperti orang dunia. Tetapi berubahlah, disuruh berubah. Saudara, kita hidup dalam dunia, kadang-kadang bisa dipengaruhi cara berpikirnya orang dunia. Ya sama dengan kita kadang-kadang. Lah sekarang dikatakan ya dalam surat Roma ini, berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu. Jadi harus ada perubahan cara berpikir kita, pola pikir kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi intinya kita harus mulai sekarang memanage cara berpikir kita. Harus merubah yang seperti dunia diubah seperti Alkitab, seperti firman Tuhan, seperti Tuhan berpikir. Kita berpikir seperti itu, saudara. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Nah, saudara, kalau kita bisa berubah, saudara perhatikan nanti, hidupmu berubah. Hatimu ini bahagia atau tidak, saudara akan mengalami perubahan. Kalau dulu tertekan, tiba-tiba akan sukacita. Saudara perhatikan ya, saudara sedang takut dengan suatu, mikir ini nanti bahaya, ini mati. Lalu dijelaskan, saudara mulai sadar, mulai pikirannya terbuka. Oh, Tuhan itu segalanya, hidupku di tangan Tuhan. Saudara tiba-tiba hatimu berubah. Dari ketakutan, dari khawatir, dari sedih, saudara menderita. Tiba-tiba jadi senang, jadi bahagia, sukacita. Hidupnya bangkit, penuh arti, saudara. Kalau apa? Merubah pikiran. Kadang-kadang hidup kita, keadaan kita, bahagia atau tidak. Kalau tidak, tinggal merubah pikiran saja, saudara. Kalau saudara rubah pikiran, saudara bahagia. Kalau saudara rubah pikiran seperti firman Tuhan, saudara sukses, saudara berhasil, saudara mengalami kasih karunia. Nah, bagaimana caranya merubah seperti pikiran Kristus, pola pikir yang benar, saudara, yaitu saudara diisi dengan firman. Diisi dengan firman, diisi dengan firman. Karena firman adalah kebenaran. Itu yang benar, bukan kata dunia, tapi kata Tuhan. Firman Tuhan, isi kebenaran. Kalau terus diisi dengan kebenaran, maka saudara bisa berpikir benar, maka saudara bisa mereaksinya benar, maka saudara bisa mengalami hal yang benar sesuai firman Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Filipi 4 ayat 8. Ini terjemahannya bukan yang biasanya, tapi terjemahan Alkitab masa kini, saudara. Dikatakan seperti ini, akhirnya, saudara-saudara, dikatakan ya, finalnya, akhirnya, saudara-saudara, isilah, katakan isilah. Isilah pikiranmu, jadi perlu diisi, diisi, diisi. Caranya merubah adalah diisi, diisi pikiranmu dengan apa? Hal-hal yang bernilai. Jangan hal yang tidak bernilai. Sudah. Wah, mikir hal yang sebenarnya tidak bernilai, tidak berguna. Itu saudara, yang patut dipuji, yang kau pikirkan itu yang patut dipuji. Jangan yang kau pikirkan yang dicela saja, itu orang mencela. Itu saudara, jangan mikir yang wah beritanya, sehingga saudara memuji Tuhan, saudara bersyukur. Gitu saudara, yaitu hal yang benar. Jangan sampai yang tidak benar, yang terhormat. Jangan yang hina, yang adil, yang murni, yang manis, jangan yang pahit-pahit, saudara. Oh, saudara pikirkan yang pahit-pahit, hidupmu pahit, saudara. Perkataanmu pahit, semua jadi pahit, saudara. Dan baik, yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek terus, saudara. Dikatakan di sini, isi pikiran kita dengan itu firman Tuhan. Itu adalah dasar kebenaran. Firman Tuhan kalau disampaikan akan menyadarkan orang. Firman Tuhan kalau disampaikan dengan benar akan membangun orang itu. Firman Tuhan sampaikan dengan benar akan menghiburkan. Betul enggak saudara? Firman Tuhan kalau disampaikan dengan benar akan menuntun orang itu ke jalan yang benar, untuk mengalami yang benar, mencapai rencana Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi isi dengan firman, renungkan firman siang dan malam. Saya ajak saudara lihat yang dilakukan oleh Yosua. Pesan Tuhan kepada Yosua, Yosua 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Katakan terus firman. Jangan katakan, oh saudara, hal-hal yang negatif. Jangan perkataan tentang, oh saudara, hal yang menyerang satu dengan lain. Tapi firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Supaya kita juga bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang tidak mau beruntung, maunya sial, angkat tangan. Siapa yang maunya beruntung, saudara, angkat tangan. Iya saudara, iya katakan aku beruntung, saudara. Siapa yang mau gagal, angkat tangan. Siapa yang mau berhasil, yang kau lakukan, angkat tangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Renungkan firman siang dan malam, saudara. Firman yang menerangi, jangan menggelapkan. Firman yang menyatukan, firman yang menguatkan iman, saudara. Itu luar biasa sekali. Jadi mulai isi dengan firman Tuhan. Jangan dengan gosip, saudara ya. Jangan dengan hal yang tidak baik. Hal baik tolak saja. Nehi, yang puyah gitu, saudara. Amin, saudara. Ya, yang memang benar-benar firman membangun kita, membangkitkan kita. Kenal Tuhan lagi. Nah, kita akan belajar 3 pola pikir baru. Ya, ada 3 pola pikir baru yang perlu kita isi dalam pikiran kita. Perlu diisi. Ada 3 hal yang perlu kita isi dalam pikiran kita, saudara. Yang pertama adalah yes, I can. Atau ya, saya bisa, pasti bisa. Yang pertama adalah yes, I can. Katakan 1, 2, 3. Yes, I can. Ya, saya bisa, pasti bisa, bisa. Amin, saudara. Itu dulu, saudara. Saya percaya itu penting sekali, saudara. Banyak orang hidupnya sulit sekali gagal berhasil karena selalu berkata tidak bisa. Selalu berkata tidak bisa. Saya sering di kelompok saya, Guntur masih apa, kalau mau jadi KKS, ketua kelompok saya, belajar ngomong dulu, bisa. Kalau saudara ngomongnya nggak bisa, aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa terus. Jadi KKS, belajar dulu ngomong bisa. Belajar dulu ngomong apa? Bisa. Belajar dulu ngomong apa? Bisa. Kalau saudara mau buka usaha, jangan ngomong nggak bisa terus, saudara. Nggak bisa terus, saudara sudah lemah sendiri. Ngomong bisa. Bukan untuk sombong, bisa. Karena punya Tuhan yang maha bisa. Karena punya Tuhan yang menuntun. Karena punya Tuhan yang menyertai. Karena punya Tuhan yang menolong. Jadi bisa. Betul. Dulu mungkin gak bisa. Tapi karena kita punya Tuhan yang maha bisa. Yang maha kasih. Dia menolong kita. Maka bisa. Saya ajak saudara berpikir ya. Semua yang sekarang dianggap bisa. Dulu itu dianggap gak bisa. Saya mungkin kalau masih kecil yang umurnya sudah 70 di atas. Dulu orang ke bulan mana bisa. Orang kok ke bulan gimana lagi sudah. Jangan apa mimpi gitu. Dulu kan gitu saudara, zaman dulu. Betul saudara? Dulu gak bisa. Gak mungkin orang kok ke bulan itu gimana. Gak mungkin, gak bisa. Gak mungkin, gak bisa. Tapi nyatanya sekarang bisa. Betul? Dulu gak bisa. Tapi sebetulnya bukan gak bisa. Belum ditemukan caranya. Hanya gitu, betul enggak? Ayo saudara ini di Solo, bisa enggak bicara dengan family saudara di Gorontalo? Bisa enggak? Ya enggak bisa toh Pak. Oh enggak ketemu orangnya kok bicara gimana? Mungkin gitu toh dulunya. Dulu enggak bisa. Coba kok saudara. Tapi nyatanya akhirnya bisa. Betul? Nyatanya ada telepon. Dulu telepon kabel. Nah, ini kalau kabelnya diputus gak ada kabelnya, ya gak bisa dong bicara. Dulu gak bisa. Tapi nyatanya akhirnya tanpa kabel bisa. Sekarang semua pakai handphone itu sudah tanpa kabel bisa. Mayoritas yang dulu dianggap tidak bisa, sekarang sudah bisa. Atau yang saya katakan sekarang yang dianggap bisa, dulu banyak dikatakan tidak bisa. Jangan latah dengan tidak bisa. Kalau kita latah tidak bisa, kita tidak akan berpikir. Kita tidak akan berjuang. Kita tidak akan berdoa. Kita tidak akan sungguh-sungguh melangkah. Sehingga selamanya enggak pernah berhasil.
Kalau saudara ingin berhasil dipakai Tuhan, bisa enggak dipakai Tuhan? Oh, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Bisa enggak belajar berkata? Bisa. Karena Tuhan, bukan karena kita ya. Enggak boleh sampai. Karena Tuhan. Tuhan maha bisa. Tuhan berkata, kalau engkau percaya dengan aku, engkau bisa melakukan lebih daripada yang aku lakukan. Malah lebih daripada Tuhan Yesus lakukan. Bisa enggak? Bisa. Tuhan yang ngomong kok. Hari ini saya ajak, saudara mau telepon dulu. Apa yang selama ini engkau anggap enggak bisa? Itu penghambat. Belajarlah berkata, bisa. Belajarlah berkata apa? Bisa. Otomatis perkataan iman ya saudara, bukan hanya mulut. Belajar berkata bisa. Sekarang yang bisa dulu dianggap gak bisa. Fakta banyak sekali. Saya ajak saudara belajar dari Daud saudara. Kisah yang sudah terkenal waktu bangsa Israel perang dengan Filistin. Filistin keluar Goliat. Saudara ya, apa itu ya Goliat? Wah, bangsa Israel semua ketakutan. Gak mungkin bisa menang, gak bisa. Dia itu raksasa kok. Kita ini orang biasa saja kok. Tingginya saja kalah kok. Oh, besarnya kalah kok. Senjatanya kalah kok. Semua kalah, gak bisa, gak mungkin menang. Semua takut tentaranya. Semua nganggep gak bisa, takut. Kakak-kakaknya Daud semua juga takut, nganggep gak bisa. Sampai Saul rajanya gak bisa, gak mungkin bisa kalahkan Goliat. Betul saudara? Semua berkata gak bisa. Yang gak bisa, Tuhan gak bisa berkarya. Karena semua umat Allah berkata gak bisa. Untung Tuhan kirim satu pemuda bernama Daud. Masih kemerah-merahan, dikatakan belum punya pengalaman di medan perang. Sampai di situ dia berkata, siapa Goliat tidak bersunat berani menghina barisan Allah. Dia berkata, aku akan kalahkan dia, aku akan bunuh dia. Daud berkata, aku bisa. Betul? Ya, sempat ditanya soal kamu kok gitu. Iya, aku ngalami banyak. Aku gembalakan kambing domba. Waktu ada singa, waktu ada beruang, aku hancurkan, aku pukuli seperti nyambe kambing saja. Karena Tuhan menyertai aku, karena Tuhan mengurapi aku, karena Tuhan menolong aku bisa. Kalau beruang, singa sudah aku kalahkan, Goliat sama, aku akan bisa kalahkan. Karena Tuhan juga menyertai aku, Tuhan akan menolong, Tuhan kalahkan Goliat. Betul? Apa aja itu saudara? Saudara dengar ya. Begitu Daud praktekkan, berkata bisa dan bisa. Sungguh-sungguh raksasa Goliat dikatakan akhirnya membuat tentara Israel yang lain sadar ternyata bisa. Mulai mereka ada keberanian. Waktu perang lagi ada raksasa lagi, mereka berani menghadapi raksasa. Daud bisa, nyatanya bisa. Dulu kita pikir gak bisa, tapi nyatanya bisa. Daud bisa. Daud dipraktekkan, kita juga akan bisa. Mulai maju, melangkah, dan sungguh-sungguh akhirnya mereka semua bisa kalahkan para raksasa. Karena merubah saudara perkataannya dari tidak bisa berubah perkataan bisa. Ternyata bisa dan nyatanya sungguh-sungguh bisa. Saya lihat ya saudara ayat ya 1 Tawarikh 20 ayat 4 sampai 8. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu saudara mulai perhatikan ya Sikai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan Kerdil, raksasa. Hanya Sipai dikatakan di sini saudara, luar biasa. Sikai saudara juga mulai percaya, mulai berani. Ada raksasa datang, dia bangkit, dia kalahkan saudara. Sipai juga dikalahkan seperti Daud kalahkan Goliat, dia kalahkan raksasa Sipai. Luar biasa. Dan mereka ditundukkan. Ayat ke-5. Maka terjadi lagi. Ini terus menerus sengaja diulang-ulang. Melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Syair menewaskan Lahmi. Saudara Goliat. Ini saudaranya Goliat. Kakaknya atau adiknya Goliat. Raksasa orang Gat itu. Saudara. Yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Sama saudara. Sekarang yang lain ganti. Elhanan juga sama. Tempur. Keluar lagi raksasa. Saudaranya Goliat. Mereka sudah sadar. Daud bisa. Maka nyata bisa. Dulu kita pikir gak bisa.
Sekarang kita sadar bisa, mulai berpikir bisa, mulai berkata bisa, mulai berani melawan dan sungguh-sungguh kalahkan raksasa. Hanya merubah ini saudara. Dengar dulu, pola pikir, lalu diucapkan perkataan dan luar biasa saudara. Iya, sekarang ayat 8, lalu terjadi lagi pertemuan di Gad dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yaitu tangannya dan kakinya masing-masing ya berjari 6, tangannya 6 jarinya, kakinya jarinya 6, 24 seluruhnya. Wah, seolah lebih, manusianya punya 5 yang biasa, dia 6 raksasa saudara. 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ini juga keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel seperti Goliat mengolok-olok saudara. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Sama aja kakak Daud berani kalahkan juga. Mereka mulai berpikir bisa, berkata bisa, maju sungguh-sungguh bisa kalahkan juga. Luar biasa. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas di tangan Daud. Dan oleh tangan siapa? Orang-orangnya Daud. Orang-orangnya Daud melihat, mendengar. Daud berkata bisa. Daud berpikir bisa. Daud bertindak dan bisa. Mereka sadar bukan tidak bisa. Bisa. Yang salah adalah selalu berpikir gak bisa. Yang salah selalu berkata gak bisa. Maka gak berani melangkah. Gak bisa dipakai oleh Tuhan. Sekarang mereka semua merubah. Diulang 3 kali. Ada orang yang mulai berani berpikir, berani berkata, berani melangkah, bisa dan sungguh-sungguh bisa. Amin saudara. Iya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Saulus juga sama, dia berpikir bisa. Ya, nanggung segala perkara. Dia berkata bisa, nanggung segala perkara karena Dia memberi kekuatan padaku. Dia berpikir bisa, dia berkata bisa, dia berani melangkah dan sungguh-sungguh bisa. Paulus itu mengalami banyak tantangan. Dia berkata, kalau diceritakan wah nggak habis-habis. Tapi dia berkata bisa, dihadapi. Dia berpikir bisa, dia berkata bisa, saudara, dia berani melangkah dan sungguh-sungguh bisa. Saya ingin saudara lihat seorang bernama Roger Bannister. Ini di kehidupan. Ya, ini luar biasa. Sering dulu saya keluarkan. Ya, lanjutkan. Sekarang saudara lihat, lanjutkan. Selama 400 tahun. Berapa tahun saudara? 400 tahun. Ya, pakar atlet menyatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Enggak akan bisa. 1 mil 4 menit itu sudah langka. Kurang itu tidak mungkin bisa. Ya, berkata seperti itu. Satu hari seorang pemuda muncul dan menolak segala kata negatif yang membentang kemampuan yang membentengi. Dia nggak mau dibatasi, nggak bisa. Dia nggak mau ya dicegah atau dibuat dihalangi. Dia berkata bisa. Dia nggak mau dibatasi, nggak bisa. Dia nggak mau, tapi dia percaya bisa. Ia mulai berlatih dengan ya mempercayainya bahwa ia bisa mematahkan rekor itu. Lanjutkan lagi. Iya, pemuda ini adalah Roger Bannister yang membuat sejarah dengan memecahkan rekor. Ya, lari 1 mil dalam 4 menit. Akhirnya dia berlatih, dia berjuang dan berusaha. Dan akhirnya nyatanya bisa. 400 tahun dikatakan nggak bisa, maka tidak ada orang yang bisa. Karena semua dengar pakar berkata nggak bisa, para ahli berkata nggak bisa. Ini manusia bukan kaki kuda, jadi nggak mungkin bisa. Kalau kuda oke, manusia nggak mungkin. Semua percaya, ikut berpikir nggak bisa, ikut kata nggak bisa. 400 tahun tidak ada yang bisa, hanya karena dicemari pikiran tidak bisa, dicemari perkataan tidak bisa, membuat semua orang tidak bisa. 400 tahun nggak ada yang bisa. Tapi ada seorang pemuda yang luar biasa sekali. Saudara, lanjutkan. Dia enggak mau dibatasi itu. Berjuang dalam kurun waktu 10 tahun setelah Roger Bannister mematahkan rekor itu. Ada 336 ya pelari lain yang juga berhasil mematahkan rekor 4 menit itu juga. Dulu semua berpikir gak bisa.
berkata nggak bisa. 400 tahun tidak ada yang bisa. Sekarang Roger Bannister bisa. Orang lihat bisa. Orang pikirnya beda. Oh ternyata bisa. Keliru itu nggak bisa. Nyatanya bisa. Roger bisa. Dunia bisa. Dia berani berpikir bisa. Berkata bisa. Berjuang. Nyatanya bisa. Kalau begitu aku juga bisa. Mulai banyak orang belajar. Berlatih. Berpikir. Berkata. Bisa. Berjuang. Berlatih. Menuju. Hanya 10 tahun. Bukan 40 tahun loh. Hanya 10 tahun sudah 336 orang juga bisa. Sudah dengar. Bisa. Ya. 1 mil kurang dari 4 menit. Itu hanya ditentukan ini pikirannya. Kalau terus mikir gak bisa. Terus ngomong gak bisa. Ya gak bisa. Tapi waktu ada seorang gak mau dibatasi gak bisa. Bisa berpikirnya. Berkatanya bisa. Berjuang bisa. Bisa. Dan waktu ada orang lain seperti Daud bisa. Tentaranya lihat bisa. Semua ikut bisa. Ini juga sama. Ya pelari yang lain lihat bisa. Berani. Berjuang. Bisa. Betul saudara? Pikirkanlah itu. 400 tahun sejauh rekor atletik yang catat para pakar. Tidak seorang pun yang bisa lari 1 mil dalam waktu ya kurang dari 4 menit. Namun dalam suatu dekade tiba-tiba ada lebih dari 300 orang bisa. Hari ini saya akan ajak saudara merubah pikiran. Merubah perkataan. Kalau saudara ingin karya Tuhan nyata dalam hidupmu. Jangan batasi karya Tuhan. Kalau saudara sudah berpikir gak bisa itu gak punya iman. Gak punya iman gak? Kalau saudara gak berani berkata bisa, ngomongmu gak bisa. Itu menghalangi Tuhan berkarya. Betul? Rubahlah. Kalau engkau ingin sukses. Kalau engkau ingin hidupmu memuliakan Tuhan. Kalau engkau ingin hidupmu berkenan pada Tuhan. Kalau engkau ingin hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Diberkati luar biasa. Dipakai luar biasa. Jangan dengarkan perkataan yang negatif. Jangan terima pikiran yang negatif. Terima pikirannya Tuhan. Tuhan gak ada yang negatif. Tuhan itu positif. Terima pikiran Tuhan. Terima firman Tuhan. Ya, lakukan, perjuangkan. Tuhan mengurapi. Tuhan menolong. Bisa. Betul? Setiap saudara pendoa bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya doakan SGD, SGB, semua pelayan Aser, semuanya saudara tangkap. Saudara bisa dipakai luar biasa. Tuhan itu punya rencana bagi setiap kehidupan saudara. Cari panggilan Tuhan. Rencanamu. Saudara, temukan dan jangan bilang gak bisa. Bisa. Kalau orang pikir saya. Dulu karena kena musibah rambut rontok. Betul? Sampai studi saya hancur toh. Betul saudara ya? Sampai studi saya hancur hanya SMP 1. Orang bilang bisa apa SMP 1? Betul gak? Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Waktu saya mau jadi KKS saya takut gak bisa. Tapi Tuhan berkata bisa. Berani. Aku akan menang. Akhirnya saya berani berpikir bisa. Berani berkata bisa. Berani berjuang untuk bisa. Dan bisa. Waktu Tuhan panggil saya jadi gembala sidang juga sama. Loh saya tidak disiapkan ya khusus untuk pendeta kok. Saya pengusaha kok. Gak bisa. Tapi Tuhan berkata yang penting kau mau. Kalau engkau mau, aku yang akan mengajari, aku yang akan mensupport, aku yang akan menolong, aku yang membuat kau bisa. Akhirnya saya berani berpikir bisa, berkata bisa, melangkah. Dan Tuhan yang tolong. Waktu kita mau buat konferensi gereja saya internasional, saya pikir gak bisa. Oh gak bisa bahasa Inggris kok, internasional. Tapi Tuhan berkata, bisa, lakukan, aku yang akan menolong. Cesar Casenalo juga gak bisa, aku yang tolong dia, kau buat. Nanti akan bisa. Waktu kita melangkah. Tuhan berkarya. Tuhan tolong. Bisa. Pak Budi ini mungkin sama dengan saya. Pendidikannya mungkin gak jauh berbeda dari saya. Saja tangkap dulu saudara. Tuhan sedang mau mengadakan terobosan-terobosan yang besar. Dalam keluargamu. Terobosan-terobosan besar dalam kesehatanmu. Terobosan-terobosan besar dalam studimu. Terobosan-terobosan besar dalam pekerjaanmu. Terobosan-terobosan besar dalam keuanganmu. Terobosan-terobosan besar dalam pelayananmu. Tangkap firman Tuhan. Terima. Saudara akan lihat kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Itu hebat. Saya rasa satu lagi ya saudara. Karena untuk poin ini penting sekali yang pertama. Coba dikeluarkan PowerPoint Wilma. Ya Ruth
Rudolf. Ya, ini saudara lihat ya. Ini sekali lagi ya. Karena ini beda modelnya. Wilma Rudolf adalah anak ke-20 dari dua saudara. Bisa dibayangkan betapa ia kekurangan gizi. Ibu satu kok anaknya rorikul, saudara. Bayangin sekarang itu, saudara. Ya, dulu beda. Akibatnya dia lahir prematur dengan harapan hidup yang sangat tipis. Lanjutkan. Ya, usia 6 tahun, 4 tahun. Ia terserang radang paru-paru dan demam sehingga kaki kirinya lumpuh dan dokter menvonis tidak bisa jalan lagi. Nggak mungkin bisa, namun ia tidak patah semangat, nggak mau divonis seperti itu, saudara. Usia 9 tahun dia memutuskan melepaskan penyangga kakinya dan berjalan, berdiri dan berjalan, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Ribuan kali ya Wilma jatuh, tetapi bangun kembali. Jangan takut jatuh, gagal, bangun kembali. Karena tekad dan kemauan kerasnya, pada usia 13 tahun, Wilma dapat berjalan normal. Puji Tuhan, tepuk tangan. Di tahun berikutnya, ia memutuskan untuk menjadi pelari. Loh, gimana? Lumpuh nggak bisa jalan, jadi pelari, saudara. Lanjutkan. Iya, dia mengikuti beberapa perlombaan selama beberapa tahun. Dan selalu mendapatkan posisi terakhir. Artinya kalah malah yang terakhir. Setiap orang menyuruhnya berhenti, namun ia tetap bertahan dan berlari. Sampai suatu hari ia berhasil menangkan satu perlombaan. Tepuk tangan yang meriah. Orang berkata berhenti, dia nggak mau berhenti karena tekadnya yang bulat untuk menang. Wilma menang dan menang lagi dalam setiap perlombaan yang diikutinya. Tepuk tangannya yang paling meriah. Kembali, saudara. Ayo, pola pikirmu dibenahi. Kalau engkau ingin hidupmu penuh kasih karunia kemuliaan Tuhan, bahkan bisa dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, ya, selalu berkata, saudara, all is well. Semuanya baik. Jangan berkata enggak baik. Semuanya baik. Hidupmu gimana? Baik, gitu, saudara. Keluargamu gimana? Baik, gitu, saudara. Daganganmu bagaimana? Baik, saudara. Usahamu bagaimana? Baik, saudara. Komselmu bagaimana? Baik, saudara. Gereja kita bagaimana? Baik, itu, saudara. Belajar berkata semua baik. Sekali lagi, setiap kali orang menghadapi masalah, seringkali tergoda untuk berkata jelek. Nggak bisa, hancur, berkata keadaan tidak baik, situasi tidak baik, masa depan nggak baik, hidupnya ngalami itu. Selalu tidak baik. Saya akan ajak saudara lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 19 sampai 26. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku. Lalu kata ayahnya, ya kepada seorang bujang, angkatlah ia dan bawalah kepada ibunya. Diangkatnya dia, dibawa pulang pada ibunya. Duduk ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu ia hidup kembali. Mati. Anaknya mati. Ayat 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Setelah itu pulang maksudnya. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Pada sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Ngapain pergi ini kayak gini keadaannya? Bulannya juga waktunya enggak tepat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Ada enggak ya saudara? Baru saja kepaten gitu. Anaknya ya keadaan seperti sekarat, saudara. Lalu suaminya ngomong, dia bisa bilang, jangan khawatir. Ada enggak ya seperti ini, saudara? Saya percaya ini imannya iman luar biasa, saudara. Level iman yang luar biasa. Hadapi masalah fatal, anaknya mati, dia masih berkata waktu mau cari hamba Tuhan, jangan khawatir.
Ya, saudara, ayat 24, dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan padamu. Demikian perempuan itu ya berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang, lari menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Jawab perempuan itu, tidak selamat. Jawabnya apa? Selamat. Saudara, coba saya ajak pikir ya. Dia sedang alami seperti ini. Anaknya mati, betul? Saya sudah pasti keluarganya semua ribut, geger semua. Suaminya saja seperti itu, saudara, betul enggak? Tapi waktu ditanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keluargamu? Baik. Bagaimana suamimu? Baik. Bagaimana anakmu? Baik. Anaknya mati loh. Saya percaya ini iman yang luar biasa sekali. Ini iman yang luar biasa. Tuhan pernah juga ada seorang minta anaknya Yairus untuk disembuhkan. Nah, lalu karena ada hal yang lain dilakukan dulu, ternyata anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, gak usah takut, gak usah bimbang. Ya, dia itu tidur. Ini untuk memuliakan nama Tuhan. Pokok dia, perempuan ini kalau saudara bisa selalu berpikir baik tentang Tuhan. Selalu berkata baik tentang Tuhan. Karena memang Tuhan hanya punya satu yang baik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan yang baik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kelihatannya tidak baik, tapi di balik itu ada yang baik, saudara. Katakan berpikir baik, semuanya baik. Belajar berkata baik, belajar berpikir baik, saudara. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saudara baca kisah seterusnya, ayatnya sungguh-sungguh anak itu dibangkitkan oleh Tuhan melalui Elisa. Dan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam seluruh kehidupannya. Amin, saudara. Saya percaya dia punya hubungan pribadi yang dekat. Dia kenal siapa Tuhannya. Saya percaya dia dapat rema dari Tuhan, saudara. Sehingga dia punya iman yang luar biasa, saudara. Kalau saudara melangkah, saudara akan lihat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, dalam kehidupan semua akan mengalami. Kadang-kadang kita mengalami terang, kadang-kadang kita mengalami gelap. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang kita mengalami berkat besar, kadang-kadang kita mengalami kerugian, saudara. Itu dua-dua itu selalu dilakukan oleh Tuhan. Ada saatnya Tuhan memberkati, saudara. Tapi ada saatnya Tuhan itu kadang-kadang memproses hidup kita. Tuhan itu kadang-kadang menguji hidup kita. Asal kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan dengan segenap hati, ikuti firman Tuhan. Apapun yang terjadi sebetulnya itu baik. Hanya kita nggak boleh lihat hanya dengan lahiriah saja. Di balik itu ada rencana Tuhan yang baik. Tadi saya katakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Ya, selalu seperti itu. Saya ingat tiba-tiba saya ilustrasi. Ada orang, saudara, ya petani di sana, dia punya kuda untuk pekerjaannya. Satu kali ya kudanya hilang gitu, saudara. Waduh, tetangganya berkata, kudamu hilang. Lah kamu kerjanya gimana? Wah, celaka. Oh, kamu ini macam-macam lah. Tapi dia berkata, baik kok. Semua yang terjadi itu baik kok. Tuhan punya rencana yang baik. Ditertamai kamu ini fanatik, kamu ini ngomong baik. Nyatanya sekarang kamu kerjanya gimana? Kuda itu kan untuk kamu bantu kerja. Nyatanya enggak baik. Tapi dia tetap berkata, Tuhanku baik, saudara. Lewat beberapa waktu kemudian, orang kampung geger. Ada rombongan kuda datang di kampung itu. Ternyata kuda yang hilang kuda betina, saudara. Dan pulang bawa jantan banyak gitu, saudara. Jadi hilang kelihatannya itu hanya cari, saudara. Cari kuda yang lain itu datang, saudara. Dan keberutuk kandangnya kebak. Betul, saudara. Wah, dia senang. Lalu anaknya mulai belajar naik kuda gitu, saudara. Anaknya dia, saudara. Petani, wah naik kuda. Nggak ngerti ini kudanya kan kuda liar masihan dulunya. Wah, saudara, nyelain itu jatuh. Kakinya patah.
Lalu orang berkata, loh katanya baik. Sekarang anakmu malah tulangnya patah. Dia tetap berkata Tuhan baik. Segala yang dari Tuhan baik. Karena Tuhan hanya punya kebaikan. Lalu diginikan lagi, ini sudah gini nih, sinting. Anaknya kecelakaan kayak gitu kok masih Tuhan baik. Baik apa? Nyatanya gak baik. Sudah fakta gak baik kok masih ngomong baik. Dia tetap ngomong Tuhan baik. Setelah beberapa lama, ini peristiwa saudara. Dulu di Tiongkok, ya komunis semua kampung pemuda diharuskan jadi tentara, ditangkapi, harus jadi tentara. Semua saudara, wah geger mereka. Ini tentara komunis datang setiap rumah, anak-anak mudanya dipaksa harus jadi tentara saudara. Semua tetangganya yang punya anak laki ditangkap, dipaksa jadi tentara. Waktu masuk rumahnya dia, anak laki-lakinya sedang edeng-edeng itu saudara. Kakinya patah tulangnya, dilewati nggak apa-apa. Jadi nggak sampai ditangkap, nggak dipaksa jadi tentara komunis. Loh, Tuhan baik atau jelek? Baik saja saudara. Baik-baiklah hidup dalam Tuhan. Ikuti Tuhan. Ya, tinggalkan dosa. Lalu nggak usah khawatir. Jangan berpikir jelek. Tuhan itu hanya baik. Kadang-kadang kita diproses, semua diproses. Saya pun alami diproses. Tapi di balik itu saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Orang yang mau naik level itu diproses. Ya, saya lihat itu luar biasa. Saya cerita sedikit ya. Kemarin di Miracle Net ada kesaksian bagus. Pak Andri yang sering khotbah. Tahu ya, dari Jogja itu ya. Bulan April dia seperti kena badai halilintar. Karena perutnya sakit terus, saudara. Bahkan mangsur terus, saudara. Saking gak kuat dibawa ke dokter. Dia berkata selamanya dia hampir gak pernah sakit, saudara. Gak pernah masuk rumah sakit itu, gak pernah. Mondok itu. Tapi setelah dicek dokter, lalu laboratorium, divonis kanker stadium 4, saudara. 4+ atau 4. Seperti halilintar. Dia berkata pendeta ya pendeta podo. Kalau sudah divonis kanker, hanya dia bergumul. Singkat cerita ambil keputusan sudah dibawa ke Malaysia untuk ditangani di sana. Ya di Malaysia. Nah, saudara di sana juga wah dicek sungguh sudah dicek lagi tetap divonis kanker usus saudara. Ya stadium 4 harus segera diatasi. Dia lebih down lagi karena saat mengatasi masih wah ini dan itu mau dibersihin ini sulit sekali. Ya semua itu kadang-kadang itu ya kelihatannya kalau mau dibersihin usus dibersihin semua sulit sekali saudara. Lah nggak tahu gimana saya itu karena sudah lama mau check up. Saya dulu sering check up berapa kali nggak jadi pas saya ya nggak ngerti pas saya ke Malaysia check up saudara. Lalu waktu saya di Malaysia dengar loh, Pak Andri ini divonis kanker, dibawa ke Malaysia. Saya tanya di mana? Rumah sakitnya bisa pas tempat saya. Tempat saya check up, saudara. Lalu saya datang, waktu pertama datang di sana, saya lihat dia itu sudah ya, seperti kehilangan harap. Dia berkata, Tuhan, Pak, aku tuh hanya berharapnya satu loh. Berilah umur panjang supaya aku bisa serahkan hidupku semua untuk Tuhan. Aku tidak minta sukses dalam kekayaan, aku enggak minta yang lain. Aku hanya minta supaya hidupku aku bisa serahkan, dipakai oleh Tuhan supaya lebih berguna lagi. Hanya itu saja. Lalu Tuhan bicara dalam hati saya berkata, enggak usah takut diri. Tuhan turut bekerja dalam segala untuk datangkan kebaikan. Saya percaya, saya berkata, kamu ini hanya sedang diproses untuk dibawa level yang lebih tinggi. Betul. Lalu saya pesan dia. Saudara bisa dengarkan kesaksiannya di Miracle. Dia berkata, satu perkataan mau baca yang saya terus dengar terus yang berkata, nanti kalau engkau ditanya orang kan itu dia nggak mau cerita sebetulnya. Kenapa? Kamu kenapa Andri? Saya berkata saja, Tuhan sedang bawa saya mau bawa saya ke level yang lebih tinggi. Itu sudah gitu saja. Tuhan sedang mau bawa saya ke level yang lebih tinggi. Sudah gitu saudara. Dan hebat. Lalu setelah itu saya ajak doa. Sejak saya plak. Semua khawatir hilang, semua ketakutan hilang. Dia hadapi operasi semua dengan mantap. Dan lebih lagi mujizat sungguh terjadi saudara. Hanya berapa hari saudara bisa ya dinyatakan selesai. Pulang ke Solo. Pulang itu langsung Pak
luar biasa. Pokok dia menyala-nyala sekali untuk pelayan Tuhan. Bisa enggak aku? Dia tawarin, Miracle Net ini pulang baru berapa hari loh, kurang. Aku bisa enggak ngisi khotbah di Miracle Net? Pulang langsung khotbah lagi loh. Saya geleng-geleng kepala. Memang Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kemarin dia sampaikan firman Tuhan. Sudah orang gak akan ngerti kalau dia sampai kena kanker, gak ngerti. Dan Tuhan sembuhkan. Tuhan pakai lebih. Tuhan pakai lebih. Lebih lagi. Semua baik. Betul? Semua baik. Saudara. Ya, lalu yang berikutnya lagi. Saudara berani berkata, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ada saatnya terang, ada saatnya gelap. Tapi gelap pun juga gelap pasti berlalu karena ada terang lagi. Betul gak? Hidup itu begitu. Kadang-kadang kita yang mengalami terang Tuhan, kemudian kadang-kadang sedang diproses untuk diangkat lebih tinggi. Setelah selesai itu akan ganti terang lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, saudara. Dan saya baca itu luar biasa. Saudara lihatlah pandemi, saudara. Mungkin waktu pandemi dulu, saudara, sudah 1,5 tahun, mau 2 tahun orang mesti kapan berhentinya? Ini mungkin masih 5 tahun ada yang prediksi gitu, saudara. Masih berapa? Nyatanya sekarang sudah berhenti. Tepuk tangannya lebih mantap lagi, saudara. Dalam kehidupan semua sama, saudara. Kehidupan Daud ada waktunya dia diurapi jadi raja, luar biasa. Ada waktunya digembleng, diproses, luar biasa. Badai diterpa hidupnya, saudara. Tapi ada waktunya selesai, dia diurapi, diangkat jadi raja Yehuda, diangkat lagi jadi raja seluruh Israel. Beri tepuk tangan yang meriah. Musa ada waktunya diangkat, ya saudara, diproses, saudara. Dia waktu lahir saja sudah, kalau enggak ada mujizat sudah dibantai, dibunuh. Untuk diselamatkan malah jadi anak putri Fir'aun. Di sana luar biasa. Badai lagi, dia ketakutan karena membunuh tentara Mesir. Lari di padang gurun puluhan tahun, saudara. Tapi sekali lagi, ya badai akhirnya berlalu. Satu hari Tuhan datang, Musa, kembali ke Mesir, bawa bangsaku, umatmu, ya umatku keluar dari perbudakan Mesir, bawa mereka dipakai jadi pemimpin yang luar biasa. Badai berlalu. Yusuf sama. Betul? Diberi mimpi yang besar. Diproses apa? Badai. Betul? Tapi satu hari badainya berlalu. Dia dipanggil Fir'aun. Dia artikan mimpi. Dia bisa mengartikan mimpi. Kalau Tuhan sudah mau mengubah itu hanya sering balik tangan. Hanya mungkin 1 jam 2 jam sudah jadi penguasa di Mesir. Itu Tuhan kita. Saya ajak saudara, tanggap apapun yang terjadi. Badai yang boleh datang, tapi badai akan berlalu, segera berlalu. Ini waktunya Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Zamannya Yusuf ada 7 tahun ya kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Tapi setelah 7 tahun kelaparan kembali lagi ya berikutnya tahun-tahun pemulihan. Tepuk tangan ini kok setengah-setengah, saudara. Mazmur 107 ayat 28 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Maka bersukacita ya, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Imani, amini, jangan domblong. Amin gitu, saudara. Katakan pada badai yang sedang menerpa saudara, akan berlalu, segera berlalu. Terang itu terpancar, kemuliaan Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan dinyatakan, ada kebangkitan yang luar biasa. Semuanya ya ada waktunya. Ayub ada waktunya berkat luar biasa. Ada waktunya diuji, saudara. Ada waktunya selesai ujiannya. Ada waktunya diangkat, bahkan diberkati berlipat ganda. Amin. Badai pasti berlalu. 3. Yang pertama apa, saudara? Bisa.
Katakan. Yang kedua apa? Baik. Yang ketiga apa? Berlalu. Supaya saudara apa ya? 3B. Itu saudara. Yang pertama apa? Bisa. Yang kedua apa? Baik. Tuhan itu selalu baik. Yang ketiga apa? Berlalu. Nah gitu saudara. Bisa. Apa yang terjadi? Baik. Tuhan punya dengan baik. Masih ada badannya. Berlalu. Bisa. Baik. Berlalu. Katakan 1, 2, 3. Bisa. Baik. Berlalu. Ketiga kok berlalu. Ke-1 bisa. Kedua baik. Ke-1 ketiga 10 untuk saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian dari jemaat. Jadi ceritanya gini saudara. Dia harus masuk ke universitas. Jurusan apa? Ayahnya itu ngejar. Dia terus tanya jurusan apa, kau ambil yang mana? Dia nggak tahu bagaimana, belum dapat kok. Dia bersyukur gereja kita ada pondok Daud. Aku datang di pondok Daud terus doa, saudara. Lalu mulai minggunya dijawab oleh Tuhan. Pas saya ngumumkan, Tuhan perintahkan kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Waktu dia dengar, ya Tuhan perintahkan gereja kita, ya diberi tanah 20 hektar, bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus berkata, ya intinya arahnya Tuhan berkata, ya itu psikologi, jurusan itu. Karena nanti di situ bisa dipakai enggak untuk onseling orang lain, untuk mengarahkan orang lain. Lalu dia mulai tangkap rema itu waktu itu. Nanti dia ya akan bisa pakai. Dan dia bernasar pada Tuhan. Tuhan tolong aku bisa berhasil masuk dan berhasil selesaikan dengan baik. Maka hidupku akan kupakai untuk mensupport ya dengan kepandaian yang kau berikan di pusat kegerakan ya Roh Kudus saudara. Dia imani saudara. Lalu dia terus saudara. Dalam perjalanan ada suka duka. Kadang-kadang ada orang-orang pesimis, masa bisa kamu? Kadang-kadang ada yang menghalangi saudara. Tapi luar biasa sekali, waktu dia datang beberapa minggu kemudian gereja, firman Tuhan sedang berkata, perjanjian Tuhan, tangkap perjanjian dengan Tuhan. Dia bersyukur, itu dari rema. Tuhan berkata, kamu sudah bernasar, pegang. Itu perjanjian dengan Tuhan. Enggak sudah janji seperti itu, pegang. Tuhan itu akan menggenapi perjanjiannya. Luar biasa. Lalu terus saudara. Dan akhirnya saudara luar biasa sekali saudara. Singkat ceritalah. Dia terus tangkap. Dia terus. Hanya ketemu dengan satu guru juga menguatkan dia. Kamu pasti bisa. Masuk pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa saudara. Dia bergumul. Lalu pas ke gereja tambah lagi. Temanya yang sekarang April. Dia berkata kesembuhan batin. Ini kan dia gejolak terus. Betul enggak saudara? Sebuah mulai bersukacita. Berani percaya. Lapang hati. Memuji Tuhan. Dan sungguh-sungguh sekarang sudah diterima, sudah berhasil, sudah sukses. 3. Apa pertama? Ketiga? Kedua? Ke-1? Bisa? 2? Baik? 3? Semua berdiri. Katakan saudara dengan iman, dengan yakin. Baik segala yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua datang pada Tuhan saudara. Mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Kau baik Tuhan. Semua baik Tuhan. Engkau hanya rancangan yang baik bagi setiap kami anak-anak-Mu.
Engkau Bapa yang baik, teramat baik, lebih baik dari siapapun Tuhan. Hanya kebaikan yang Kau pikirkan untuk kami, hanya kebaikan yang Kau sediakan untuk kami. Sekalipun kadang-kadang kami melihat terang, kadang-kadang melihat gelap, dua-duanya baik Tuhan. Tuhan, Kau berikan tenang, kelegaan, mujizat, pertolongan. Tapi kadang-kadang Engkau mengizinkan ada kegelapan Tuhan. Itu pun baik supaya kami bisa kena Engkau Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau El Shaddai, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Ajar kami punya iman yang sungguh-sungguh percaya Engkau baik. Sekalipun ada badai, doa kami tidak dijawab sesuai permintaan kami, tapi Engkau memberikan yang lebih baik lagi Tuhan. Karena Engkau cinta kami luar biasa, Kau ingin memberikan yang lebih baik lagi. Ajar kami mengerti, ajar kami berani percaya Engkau baik Tuhan, sekali baik Tuhan. Engkau bisa Tuhan, Engkau bisa, Engkau baik Tuhan. Dan ajar kami terus Tuhan teguh. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Terang-Mu akan percaya, terang-Mu akan muncul lagi Tuhan. Oh Tuhan, saudara tangkap apa yang dikatakan firman Tuhan. Tangkap apa yang dikatakan firman Tuhan. Mulai berkata-kata, Tuhan jadikan firman-Mu ini pewahyuan, jadikan firman-Mu ini pembukaan-pembukaan ilahi untuk setiap kami. Tuhan jadikan firman-Mu ini rema bagi setiap kami. Tuhan, aku bersyukur jadi anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang amat baik, teramat baik, sangat baik. Kebaikan-Mu melampaui kekurangan kami. Kebaikan-Mu menjadi jaminan bagi setiap kami. Tuhan, ajar kami berani percaya Tuhan bisa pakai hidup kami, Tuhan bisa tolong kami, Tuhan bisa berkati kami supaya jadi berkat, Tuhan bisa berikan kesuksesan, Tuhan bisa pakai hidup kami. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan sama, Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan buka mata kami melihat kebaikan-Mu senantiasa. Tuhan beri kami iman, beri kami kesetiaan, beri kami terus taat. Orang lain berkata apapun kami tetap taat Tuhan. Orang lain pesimis apapun kami tetap taat. Melangkah dengan iman, karena kami akan lihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Tuhan, yang sakit sembuhkan Tuhan, supaya kami bisa lakukan firman-Mu ini. Yang kekurang berkati supaya bisa jadi berkat. Yang butuh pasangan berikan pasangan supaya bisa ibadah melayani bersama-sama. Yang butuh keturunan berilah keturunan yang terbaik supaya anak itu memuliakan Kau Tuhan, berguna bagi kerajaan-Mu. Yang butuh pekerjaan berilah pekerjaan supaya di tempat kerja kami boleh jadi berkat. Di tempat kerja kami boleh selamatkan jiwa. Tuhan, yang butuh jalan keluar bukalah jalan Tuhan. Yang butuh mujizat berilah mujizat. Yang butuh rema berikan rema Tuhan. Ajar kami berani percaya segala yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau baik dan Engkau baik dan senantiasa Engkau baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami katakan Engkau baik. Kami bisa karena Engkau menolong kami. Engkau baik, selalu baik, tujuan-Mu baik, mendatangkan kebaikan. Dan kami tahu badai pasti berlalu, segera berlalu, dan terang-Mu datang, kasih karunia-Mu datang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Dengarkan saudara, tadi ada firman perempuan itu anaknya mati berani percaya. Saudara, itu dia punya iman yang luar biasa. Saya percaya karena rema. Kalau enggak punya rema sungguh-sungguh yang benar, jangan ngotot ya. Keluarga suruh ngotot, pokok hidup lagi. Nah saudara, kalau bukan dari Tuhan ya enggak bisa. Ya, Tuhan tahu yang terbaik bagaimana. Kalau itu dipandang Tuhan baik, ya pasti bisa. Amin. Kita pujikan pujian. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bermegah di dalam Tuhan sebab kita punya Allah yang baik. Amin. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Teramat baik. Satu suara. Lapangkanlah tempat kemaumu. Bentangkan tenda
Saya sedang melihat kebaikan Tuhan, saudara. Ini kakak kelasmu apa siapa ya? Saudara, ini siapa ya, saudara? Adik, Pak. Ini ibunya, mamanya, itu anaknya, saudara. Ibunya WL, anaknya Singer. Haleluya. Loh, itu kebaikan Tuhan loh, saudara, betul gak? Suaminya sedang mengerjakan, kita ini sedang memugar. Ada jemaat yang rumahnya sudah rusak sekali. Jadi ya KAP kita bantu, sedang direnovasi. Yang mengerjakan suaminya. Suaminya mengerjakan renovasi untuk pelayanan kasih kita. Isinya WL, ya anaknya Singer. Itu kebaikan Tuhan dinyatakan. Amin. Katakan, keluargaku juga sama mengalami kebaikan Tuhan. Katakan, Keluargaku juga sama mengalami kebaikan. terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Supaya kami salurkan kebaikan Tuhan kepada sesama. Dan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Banyak orang diberkati. Amin. Ditolong, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Pertumbuhan iman rohanimu. Pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Masa depanmu. Amin. Seluruh kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Saudara yang baru pertama kali hadir, saudara turun pergi ke welcome room. Ada sesuatu yang ingin diberikan pada saudara. Ya, Tuhan berkati.